menjadi laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari permintaan teman Anda ada penyampaian terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Palu. Saya Fahmi Hafid sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu akan menyajikan bagaimana mekanisme penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu. Dalam kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, Poltekkes Kemenkes Palu itu memiliki pedoman. Ada dua pedoman. Yang pertama adalah pedoman penelitian Poltekkes, dan kemudian pedoman tentang pengabdian masyarakat. Untuk pedoman ini, oke, baik, saya masukkan di chat Zoom ya. Pedoman penelitian di Poltekkes Kemenkes Palu oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM. Jadi dalam paparan ini kita akan menjanjikan tentang pendahuluan, pengelolaan penelitian, penelitian desentralized, penelitian kompetitif dan penugasan serta penutup. Baik. Yang melatar belakangi kegiatan dosen itu berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kedua adalah penelitian, dan ketiga adalah pengabdian masyarakat. 2/3 tugas-tugas itu ada dalam Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sementara tugas pendidikan dan pengajaran ada berada di bawah kajur atau ketua jurusan. Pedoman ini merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengakmas edisi ke-12. Kemudian PPSD mengadaptasi panduan yang dari Kemenristek Dikti, kemudian membuat satu petunjuk teknis penelitian di Poltekkes di setiap Poltekkes. Ini ada beberapa dasar hukum pelaksanaan penelitian di Poltekkes, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan seterusnya. Substansi penelitian pada bidang fokus penelitian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tentang Rencana Induk Riset Nasional atau disingkat RIRIN, ya, RIRN. Pasal 5 adalah terkait dengan kesehatan, di mana bidang fokus penelitian itu ada beberapa tema penelitian sekitar 20 dan topik-topik penelitian yang terkait dengan kesehatan. Ini adalah tema penelitian tahun 2001, baik dari teknologi produk biofarmaseutika, teknologi alat kesehatan, obat, pelayanan kesehatan, gizi, pengendalian penyakit, obat dan makanan, sumber daya manusia kesehatan, promosi kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengembangan pendidikan, dan kebencanaan. Poltekkes Kemenkes Palu memiliki pusat studi STBM, stunting, STBM, dan kesehatan kebencanaan, di mana pusat studi itu merangkum terkait gizi, kemudian promosi kesehatan, ya, stok STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, dan juga tentang kebencanaan, yaitu kesehatan kebencanaan. Jadi di kami ada dua pusat. Kami mengepalai pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang secara struktural di bawah direktur, dan pusat studi STBM dan kesehatan kebencanaan itu terkait dengan Center of Excellence di beberapa tempat, mungkin berada di bawah penjaminan mutu, namun di Poltekkes Kemenkes Palu itu berada di bawah pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam membuat suatu riset proposal,
maka ada namanya TKT atau tingkat kesiapan teknologi, ya, TKT. TKT 1 terkait riset-riset dasar dan TKT 9 terkait tentang pengujian, peluncuran dan pengoperasian. Semakin tinggi TKT, maka kesiapterapannya juga semakin baik. Pada umumnya dosen-dosen pemula itu berada pada TKT 3, 4, 5. Ya, riset untuk pembuktian kelayakan, kemudian pengembangan teknologi dan demonstrasi teknologi. Kita memiliki standar nasional penelitian, ada 8 standar, mulai dari standar hasil hingga pada standar surplus. Pengelolaan penelitian. Bagaimana pengelolaan penelitian dilakukan di Poltekkes Kemenkes Palu? Saat ini skema penelitian yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu itu ada pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan. Yang saat ini yang untuk Anda sebagai dosen pemula adalah skema penelitian pemula untuk calon-calon asisten ahli. Ya. Budgetnya sekitar maksimal 20 juta, rata-rata 15 juta. Dan untuk senior-senior Anda yang lektor maupun lektor kepala berada pada skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi atau PKPT. Skema penelitian pemula ini merupakan penelitian-penelitian dasar dengan TKT 1 sampai 3. Untuk decentralized, kita pada skema penelitian pemula, ya. Dan luaran wajib yang harus ada dari kegiatan penelitian pemula ini adalah publikasi di jurnal, proceeding, ataupun buku. Poltekkes Kemenkes Palu telah memiliki 9 jurnal, 2 diantaranya berafiliasi dengan Poltekkes Kemenkes Palu di level rektorat, yaitu Poltek kita Jurnal Ilmu Kesehatan, dan satu lagi adalah Poltek kita Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2 jurnal ini untuk mengakomodir dosen-dosen, baik dosen senior maupun dosen pemula yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu. Jika Anda ingin mengajukan syarat untuk menjadi dosen asisten ahli, maka satu publikasi di Poltek kita Jurnal Ilmu Kesehatan dan satu publikasi di Jurnal Pengabdian Masyarakat itu sudah cukup untuk Anda hadir untuk usulan asisten ahli. Saya tayangkan terkait dengan jurnal Poltekkes. Anda lihat di sini elektronik jurnal Poltekkes Kemenkes Palu. Untuk Poltek kita meraih Sinta 4 dan Jurnal Pengabdian Masyarakat belum terakreditasi. Namun syarat untuk pengajuan ke asisten ahli cukup dengan satu publikasi di Poltek kita atau satu jurnal pengabdian masyarakat itu sudah cukup, ya, sudah lengkap. Kita sudah oke. Dan ini juga kalau di kebidanan, teman-teman di kebidanan ada jurnal bidan cerdas, ini juga terakreditasi Sinta 4, dan pengabdian untuk kebidanan namanya Jurnal Pengabdian Bidan Nasuha. Kemudian di gizi ada jurnal swasta Harena. Ini belum terakreditasi jurnal pengabdian. Jadi kalau di Ayu mau publikasi, boleh juga publikasi di tempat 2 ini. Di sini untuk penelitian, di sini untuk pengabdian. Kalau untuk teman-teman di keperawatan, Lentora Nursing Journal dan Managa Nursing Journal ada 2, satu di Poso dan satu lagi di Palu, itu siap menerima publikasi Anda. Kemudian di kesehatan lingkungan ada jurnal sanitasi dan Banua jurnal kesehatan lingkungan terkait dengan persiapan untuk jurnal pengabdian masyarakat di bidang sanitasi. Saya lanjutkan terkait dengan skema. Kewenangan pengusulan saat ini kita meskipun berada di kelas 3, pengusulan untuk Anda ini masuk di skema penelitian pemula untuk calon-calon dosen, perorganisasian,
tingkat pusat dan tingkat reviewer. Saya kira ini biasa saja, nanti akan mengalir seperti biasa. Kemudian yang perlu mungkin Anda ketahui bahwa pada umumnya proposal untuk kegiatan penelitian tahun 2022 yang mana Anda dapat nanti ikuti, itu di dalam 12 bulan pelaksanaan Anda sudah harus menyiapkan proposal Anda di bulan keempat, dan kita akan ajukan dalam seminar proposal di bulan-bulan ke-6. Saat ini Kementerian Kesehatan PPSDM telah menerbitkan SIMLIT Tekes atau SIMLIT Tekes. Oke, SIMLIT. Oke. Jadi sudah ada sistem untuk untuk tahun 2022. Untuk tahun 2022 itu, untuk tahun 2022 pemasukan proposal sudah melalui SIMLIT Tekes atau Sistem Informasi Penelitian Bidang Kesehatan. Jadi Anda ini, karena ini adalah sudah posisi bulan 2, maka kami anjurkan agar teman-teman calon dosen itu sudah mulai membuat suatu proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Isu-isu yang diangkat oleh Poltekkes Kemenkes Palu terkait dengan pusat studi yang ada, yaitu stunting, STBN, dan kesehatan kebencanaan. Kalau dari keperawatan bisa terkait keperawatan komunitas, kemudian promosi kesehatan, keperawatan kesehatan masyarakat, kemudian hal-hal yang terkait dengan MTBS, manajemen terpadu balita sakit, pencegahan diare, pencegahan stunting, kemudian bagaimana manajemen anak-anak sakit, ya. Kemudian bagaimana manfaat vaksinasi terhadap stunting dan seterusnya, hal-hal itu yang terkait dengan riset-riset yang terkait dengan stunting. Ada satu kerangka steward, mungkin Anda bisa nanti unduh bagaimana setiap bagian dapat berperan dengan terhadap pencegahan stunting yang ada di Sulawesi Tengah, baik di kota maupun di daerah-daerah lain. Kemudian ini ada beberapa kriteria-kriteria pengusulan, ya. Nah, saya kira ini harapannya nanti Anda sudah bisa mengurus NINDN, tapi bagi anggota tidak mesti. Jadi kalau misalnya Anda ingin punya ide, maka sebaiknya Anda menyampaikan ide itu kepada dosen-dosen senior, baik di keperawatan, gizi, kesehatan lingkungan maupun kebidanan, agar yang menjadi ketua mungkin yang bagian yang sudah senior, Anda bisa masuk di area kerjasama perguruan tinggi yang levelnya sekitar 30 juta. Kalau Anda masuk di pemula, maka dananya hanya sekitar 15 sampai 20 juta saja. Proposal diajukan melalui jurusan, jadi ketua jurusan bertanda tangan, kemudian kepala pusat penelitian dan direktur Poltekkes Kemenkes. Setiap dosen itu maksimal melakukan penelitian 2 kali, maupun sebagai ketua maupun sebagai anggota di tahun yang sama. Artinya mungkin Anda memiliki 2 proposal, satu proposal Anda sebagai ketua dan proposal lainnya Anda sebagai anggota. Dan ada beberapa konsekuensi jika kegiatan penelitian Anda tidak dilaksanakan atau ada bukti duplikasi atau hal-hal yang terkait dengan etika-etika penelitian. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran, artinya
dia sudah melakukan penelitian namun tidak melakukan publikasi baik plus T0 atau T plus 1 sesuai dengan skema penelitian dan kontrak, maka sanksinya adalah tidak diperbolehkan mengajukan proposal. Peneliti yang tidak menyampaikan laporan akhir diberikan sanksi untuk tidak diperbolehkan mengikuti penelitian pada batas tahun anggaran yang disesuaikan dengan kontrak. Kami melakukan monitoring internal terhadap semua kegiatan pengulangan penelitian dan mengacu pada pedoman penelitian Poltekkes Kemenkes. Oke, penggunaan anggaran terkait dengan SBU, SBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang diatasi oleh Kementerian Kesehatan. Poltekkes Kemenkes dapat menetapkan skema penelitian selain skema dalam pedoman ini dengan ketetapan direktur. Ya. Ini adalah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Yang ini adalah terapan dan ini adalah pengembangan. Ini penelitian pemula. Saya kira ini yang kita cermati untuk Anda calon dosen, bahwa penelitian itu berpendidikan S2 dengan jabatan ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. Artinya untuk pertama kali boleh tanpa jabatan fungsional atau meskipun bukan asisten ahli. Pengusul dari tenaga kependidikan boleh dari minimal S1, anggota peneliti paling banyak 2 orang, dan pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP 2 kali sebagai ketua ataupun sebagai anggota, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Luaran wajib dari penelitian pemula ini adalah 1 artikel dan jurnal nasional yang ber-ISBN, 1 proceeding seminar internasional atau produk iptek sosbud ya. Paling banyak sih sebenarnya yang main di sini saja, jurnal artikel ya, atau proceeding. Pendanaannya sekitar 10 sampai 20 juta dalam jangka waktu 1 years, bisa berlaku untuk kelas 3. Kira itu saja yang untuk teman-teman yang calon dosen. Proses penyusunan pedomannya ya sudah kita. Kemudian terakhir, kira ini cukup untuk secara penyampaian pedoman. Saya akan tunjukkan terkait dengan ada namanya DUPAK. Oke, baik. Terkait dengan hasil-hasil penelitian dan pengabdian, harapannya kan Anda nanti akan menyusun DUPAK. Badan Pengembangan PPSDM itu memiliki DUPAK dosen. Pertama Anda ada login. Nanti terkait dengan ini ada di download. Bisa Anda mendownload. Apakah terlihat? Terlihat. Oke, baik. Oke, mana nih itu? Wow. Oke, jadi dalam DUPAK PPSDM ini alamatnya ya. Anda bisa copy, Ctrl C. Saya copy ke apa itu chatting. Anda bisa nanti copy di sana. Oh, maaf. Oke. Hal-hal yang terkait dengan buku panduan DUPAK online untuk dosen. Kemudian para workshop DUPAK online. Kemudian penyusunan kebutuhan dan formasi dosen dalam rangka impasing dosen, bahan paparan evaluasi kenaikan jabatan, bapak impasing, sosialisasi operator Pakdikti, mekanisme karir dosen, lektor kepala dan guru besar, dan seterusnya, jabatan fungsional. Hal-hal yang terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Ini surat edaran pedoman operasional dosen dan kenaikan pangkat per Oktober 2020. Hal-hal terkait dengan apa-apa yang terkait dengan fungsional dosen itu ada di dalam DUPAK PPSDM ini. Ya, ini sudah saya kirimkan tadi di chatting. Buku pedoman DUPAK online untuk dosen. Ini kita coba download ya. Dan
Baik, ini adalah buku pedoman dupa online dosen PNS dan non PNS Poltekkes Kemenkes Palu. Ini kalau Anda membuka HTTP 202 etc. itu ada tentang registrasi untuk dosen tetap, registrasi untuk non dosen tetap, login, kontak us, download dan tanya jawab, ya. Form registrasi dosen tetap ini Anda boleh isi di dalam. Kalau sudah registrasi nanti cantumkan nih. Kalau belum ada ini DN tidak usah dulu. Karpetnya kalau belum ada serdos boleh kosongkan nama lengkap, gelar depan, gelar belakang sesuai dengan SK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan seterusnya. Ya. Pilih Poltekkes Kemenkes Palu. Jurusan apa Anda ditempatkan, ya. Kalau yang kebidanan tentu di kebidanan, yang di keperawatan di keperawatan. Kemudian pangkat terakhir 3B, TMT-nya kapan TMT di SK Anda, jabatannya apa? Ya, yang terakhir dosen JFU, TMT-nya kapan diangkat sebagai dosen JFU. Biasanya kalau Anda yang 3B itu biasanya sudah dengan jabatan dosen JFU. Email dan password digunakan untuk masuk ke sistem Dupaleng. Kalau saran saya membuat email dan password ini kasih sama saja NIP Anda dan NIP Anda. Email dan password sama saja. Kira begitu. Kemudian setelah login, masukkan NIP Anda, kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5, baru sign in. Menu profil ini Anda lengkapi profil jabatan saat ini yang kredit lama ada update akses login. Serdosnya mungkin kalau masih kosong boleh dikosongkan seperti yang tadi. Menu profil Anda masukkan ini nanti asisten ahli angka kredit 150 ya, persiapan untuk asisten ahli 150. Pendidikannya kalau S2 tentu 150, melaksanakan pendidikan pengajaran itu sekitar ya sedikit saja. Penelitian 16,7. Kalau Poltekkes kita jurnalisme kesehatan itu poinnya 20 atau 12 dan 8. Jadi kalau misalnya Anda penulis tunggal sudah cukup, tapi kalau misalnya Anda bukan hanya penulis pertama dan ada penulis lainnya, maka Anda mendapatkan 12, maka Anda memerlukan satu publikasi lagi lainnya. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat itu 15. Publikasi di Poltekkes kita jurnal pengabdian masyarakat itu poinnya 5. Ya, poinnya 5. Ini adalah satu contoh misalnya kalau untuk menuju lektor kepala 200. Kalau asisten ahli sebenarnya kalau tidak salah hanya 12,5 atau kalau dia 150, 40% dari 150 itu 5 kali 4, 20 saja. Ini nanti Anda pelajari saja ya halaman berandanya terkait dengan pendidikan, pelaksanaan pendidikan. Ini pendidikan ijazah Anda, pelaksanaan pendidikan, apakah Anda mengajar, menguji, membimbing, PKL praktek, membimbing PKL praktek, membimbing seminar dan seterusnya, itu masuk di pelaksanaan pendidikan. Sementara di penelitian adalah publikasi Anda, sebaiknya yang masuk di penelitian ini adalah penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan, yang telah memiliki URL, alamat URL, memiliki DOI atau Document of Identifier. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, Anda boleh laporan-laporan pengabdian masyarakat, atau yang paling bagus itu kalau Anda publikasikan di jurnal pengabdian masyarakat punya 5. Penunjang-penunjang lainnya seperti sertifikat-sertifikat yang Anda miliki, itu bisa Anda masukkan di penunjang sih. Bagaimana menginput SPMK pendidikan di Dupak PPSDM ini? Apa kegiatan? Misalnya Anda S2, kemudian mengikuti pendidikan formal, magister, kemudian hasilnya 150 biasa. Ya. Kalau doktor 200. Skema pendidikan itu, ini yang contoh doktor. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan ini seperti misalnya membimbing seminar mahasiswa, jumlah volumenya berapa? Satu bimbingan biasanya 1. Kalau asisten ahli itu 0,5 nilainya. Kalau lektor 1. Anda bisa di sini jumlah volume kegiatan. Misalnya Anda bimbingan ada 5 orang,
Angka kreditnya itu biasanya kalau untuk asisten ahli dia itu 0,5%. Sini adalah 2,5. Dan seterusnya Anda bisa isi. SPMK penelitian begitu juga. Tombol tambah penelitian, kemudian kapan penelitian Anda dilakukan, menghasilkan karya ilmiah sesuai bidang ilmunya, jurnal nasional apa nasional terakreditasi, apa nasional biasa atau nasional bereputasi. Kemudian sebagai peneliti utama atau pembantu, apa judulnya, siapa penulisnya, lengkap, nama penulis. Kalau 3 orang ditulis semua, apa nama jurnalnya, volume jurnalnya berapa, kemudian nomor jurnal, tahun terbit jurnal, halaman berapa sampai berapa, berapa nomor ISN, penerbitnya dari Poltekkes mana. Kemudian document of identifier, kemudian alamat web jurnal dimasukkan, URL dokumen yang langsung menuju kepada dokumen. URL review adalah URL yang kita cantumkan di Google Drive, di mana kita bisa membuat Google Drive sendiri, kemudian peer review dari senior-senior kita atau dari sejawat kita. Misalnya kalau dari Gizi, dia Hayu nanti akan ada publikasinya, maka akan direview oleh ketua jurusan ataupun sekretaris jurusan atau dosen-dosen yang sudah memiliki banyak publikasi. Itu direview. Hasil reviewnya itu yang 2 lembar, 1 review 1, 2 review 2, itu kemudian disatukan di dalam bentuk PDF, disimpan dalam Google Drive, kemudian link drive-nya di copy dalam URL peer review ini. Kemudian URL document check summary atau similarity check. Publikasi yang Anda lakukan biasanya sebelum dipublish oleh jurnal, itu mereka akan meminta hasil cek similarity, baik menggunakan Turnitin ataupun plagiarism check dan etc. Itu hasilnya sebaiknya di bawah 27%, dan itu harus disimpan di Google Drive, dan link Google Drive-nya di copy di tempat ini dalam dokumen check similarity. Kemudian hal-hal yang terkait keterangan, jika misalnya publikasi Anda itu berbayar, Anda bisa masukkan passwordnya di sini. Kemudian tanggal waktunya itu apakah ganjil atau genap, satuan hasilnya artikel atau buku, jumlah volume kegiatan ini secara otomatis mempertimbangkan dari apa yang dinilai sini. Apakah dia nasional terakreditasi, jurnal internasional biasa, atau internasional bereputasi. Kemudian bukti fisik, PDF artikel itu kemudian diupload di tempat ini. Dan jangan lupa terakhir disimpan. SPMK penelitian dan seterusnya akan tampil seperti nanti. Ini bisa didetail untuk misalnya ada perubahan, perbaikan, bisa dilakukan di detail ini. Bagaimana dengan SPMK atau pelaksanaan pengabdian masyarakat? Sama dengan penelitian, lakukan tambah data, kemudian masukkan semester berapa. Bagi Anda yang sudah masuk di posisi Oktober 2020, pengangkatan 2020, Anda sudah boleh mencantumkan di sini Jan-Jun 2021, kemudian Juldes 2021, kemudian Jan-Jun 2022, dan Juldes 2022. Diharapkan Anda dalam 2 tahun sudah dapat mengajukan usulan untuk asisten ahli. Di SPMK pengabdian masyarakat ini itu ada kegiatan utama memberikan latihan, ada menulis publikasi dan seterusnya. Level tingkatannya apakah internasional, nasional ataupun lokal, kapan kegiatan dilaksanakan, dan uraian kegiatan. Satuan hasil adalah laporan dan jumlah volume. Biasanya kalau tingkat internasional bernilai 2, dan hasil PDF dari laporan pengabdian Anda itu bisa diupload di sini. Jika dia merupakan publikasi pengabdian masyarakat, maka hasil PDF publikasi pengabdian masyarakat itu kemudian diupload di tempat ini. Hasilnya sama, SPMK akan muncul kemudian setelah kita input. Jangan lupa di save. Ini SPMK penunjang, sertifikat pelatihan dimasukkan dalam SPMK penunjang ini. Misalnya menjadi anggota organisasi profesi, Anda sebagai anggota organisasi nurse, anggota organisasi bidan, anggota organisasi
IAKLI, HAKLI, anggota organisasi Persagi, IAKMI, IFOGI, ekstra. Kemudian sebagai apa, penguruskah, sebagai ketua, sebagai anggota, kapan kegiatannya, dan seterusnya. Bukti visi seperti SK Anda sebagai anggota profesi dan sertifikat Anda satukan dalam satu PDF, kemudian Anda upload di tempat ini. Jangan lupa simpan. SPK penunjang akan ditampilkan seperti ini. Kemudian pada menu-menu usulan PAK, jika semuanya sudah lengkap, maka Anda bisa lakukan usul PAK. Nah, seperti itu. Monitoring usul Anda dapat lihat bagaimana usulan Anda lakukan, kemudian di level tim penilai jurusan, kemudian tim penilai Poltekkes Kemenkes Palu, kemudian administrasi umum Poltekkes Kemenkes Palu, hingga kemudian sampai di Badan PPSDM Kementerian Kesehatan di Sekretariat Pusat. Hasil yang kita sudah input itu kita bisa cetak dalam cetak SPMK ataupun cetak Dupak. Kita bisa memilih pelaksanaan pendidikan secara satu persatu, baik pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Namun juga bisa dicetak Dupak secara keseluruhan, tinggal kita melihat mulai kapan sampai kapan. Biasanya rentang waktunya adalah selama 2 tahun atau 4 semester. Hasil cetak SPMK ini bisa kita print, kemudian di sini ada ketua jurusan nanti akan bertanda tangan, namanya Anda di sini, kemudian nama atasan Anda, kemudian ditandatangan oleh ketua jurusan. Itu untuk level penilaian di level jurusan. Kemudian cetak Dupak bisa juga dilakukan. Hasil cetak Dupaknya seperti ini. Nanti akan muncul masa penilaian misalnya dari Jun 2021 hingga Juldes 2022. Namanya mungkin Diah Ayu, kemudian NIP-nya, kemudian setra untuk jabatan dosen, asisten ahli, ya. Untuk asisten ahli, masa kerja golongan biasanya 2 tahun. Ya. Kemudian pendidikan untuk magister 150 dan tambahan-tambahan lainnya. Oke, sekira itu yang terakhir untuk paparan terkait dengan Dupak PPSDM. Linknya sudah kami kirimkan tadi. Sekira demikian untuk bahan sementara waktu. Saya yakin Anda akan banyak pertanyaan, oleh karena itu kami persilahkan waktu bertanya untuk 1 orang bertanya 2 menit. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Saya mau bertanya, kalau penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya, sebelum kita jadi CPNS di Poltekkes ini, apakah itu bisa juga masuk di Dupak tadi, Pak? Bisa 6 bulan sebelumnya. Anda CPNS-nya bulan berapa? Januari, Pak. Januari tahun? 2021. Publikasinya Anda tahun berapa? Bulan berapa? Kayaknya sudah 1 tahun. Oke, bikin saja penelitian baru, karena dalam jangka 2 tahun ke depan, meskipun Anda sudah penelitian, tapi kan harus 2 tahun penilaian. Jadi gunakan 2 tahun ini untuk Anda ikut seleksi penelitian pemula di Poltekkes Kemenkes Palu. Siapkan penelitian Anda yang terbaik. Nanti kita akan lakukan seminar proposal. Kalau layak, Anda akan mendapatkan bantuan sekitar 20 juta maksimal, ya. Kemudian dipublikasikan. Dengan cara itu saya kira lebih realistis untuk pengajuan kenaikan pangkat Anda. Kalau sebelum Anda jadi dosen saja sudah bisa publikasi, masa dalam 2 tahun ke depan Anda tidak bisa lakukan publikasi. Apalagi ini sudah ada tambahan bantuan biaya dari Poltekkes. Sekira demikian. Kemudian Pak, kalau itu harus kita nama pertama, Pak?
dalam untuk pengajuan asisten ahli sebaiknya Anda sebagai penulis pertama untuk publikasinya. Kalaupun misalnya dalam penelitian, proposal penelitian di level Poltekkes, Anda boleh jadi peneliti kedua. Tapi dalam hal publikasi, Anda harus menjadi peneliti sebagai author, first author, penulis pertama untuk pengajuan ke asisten ahli. Nanti kalau Anda mengajukan DUPAK online PPSDM, itu juga melalui kami akan mengecek apa yang Anda masukkan, baik kualitas artikel, cek similarity, kemudian peer review dan seterusnya. Saya akan cek langsung dari DUPAK PPSDM itu. Oh, iya baik Pak. Terima Silakan kasih, Pak. yang lainnya. Iya Pak, ini Yuli Pak. Ya. Ya Pak, mau bertanya. Pertama itu adalah untuk buku pedoman penelitian dan mengamas, itu apakah di Poltekkes Palu sudah punya atau bagaimana, misalnya proposal itu apakah ada pedomannya? Ada. Tadi saya sudah share pedomannya. Yang saya bacakan tadi itu sudah pedoman. Sudah tadi. Kalau untuk penulisannya itu Pak? Panduan penulisannya? Sudah bikin Times New Roman biasa aja. Itu gitu. Proposal itu yang penting Anda lulus review itu sudah oke. Ya, no problem. Kan bisa lihat contoh-contoh sebelumnya toh. Nah. Ya Pak. Kalau untuk pengamas, apakah untuk setahun itu 2 kali sama dengan penelitian tadi Pak? 1 tahun, semua kegiatan yang dibiayai oleh Poltekkes, baik penelitian dan pengabdian masyarakat itu hanya 1 penelitian dan 1 pengabdian. Namun sebagai dosen kita diharapkan agar maksimal publikasi artikel 2 publikasi dalam 1 semester atau bisa sampai 4 publikasi dalam 1 tahun. Itu yang normalnya. Yang tidak normal kalau kami itu setiap bulan kami ada publikasi baik internasional maupun nasional. Kalau kebutuhan Anda itu cukup 1 tahun 1 sudah cukup. Karena Anda akan menjadi asisten ahli dalam masa penelitian 2 tahun atau 4 semester. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Cukup? Bertanya kembali, Pak. Masih ada, Pak. Oh ya, silakan. Cepat-cepat. Jangan lama-lama. Oh, Pak, yang asisten ahli, apakah kita harus riset real yang riset atau bisa kayak systematic review, literatur review atau bagaimana? Tidak ada batasan harus original riset atau systematic review sepanjang itu terpublikasi di jurnal nasional atau jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional atau jurnal berreputasi internasional, maka itu semua tidak ada masalah. Karena yang menilai nanti itu saya juga di level Poltekkes. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, maaf Pak. Ya, silakan. Untuk asisten ahli kan penilaiannya 2 tahun, itu dimulai tahun 2021 apa nanti tahun 2022 Pak? Anda CPNS-nya tahun 2021 Januari, maka penilaian Anda, ini sudah 3 kali saya ulang, Janjun 2021, Juldes 2021, Janjun 2022, Juldes 2022, maka Anda pengajuan PAK-nya itu pada Juldes 2022. Baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya. Maaf Pak, bertanya. Ya, saya maafkan. Silakan bertanya. Terkait dengan pengisian DUPAK, untuk angka kreditnya itu Pak, seperti S2-nya 150, angka kreditnya itu lihat dari mana Pak untuk rujukannya? Itu ada tadi PO-PAK 2019 saya sudah lampirkan di chatting. Mohon dibuka, dipelajari. Ya. Pedoman DUPAK 2019. Sudah di-download dari chatting? Sudah di copy Pak, linknya. Ya. Bukan linknya, ada di chatting ini. Kau tinggal download. Ya Pak. Oke, sudah ada itu. Apa lagi? Oh, ini kenapa pertanyaan kalian ini mudah-mudah saja? Bikin pertanyaan itu yang susah. Aduh.
Pak, sebenarnya kita itu ini disuruh menyusun laporan untuk Ya. satu Kenapa Bu menyusun ini Pak, laporan untuk apa? pengabdian dan penelitian di Poltekkes, menyusun laporan untuk hasil observasi di bidang penelitian dan pengamasan Ya. Poltekkes gitu Pak. Oke. Baik, saya akan tunjukkan. Sebenarnya untuk masalah-masalah Kalau sekarang masalah-masalah yang ada di bidang penelitian kalau dan pengamasan itu masalah-masalahnya seperti adalah apa Pak? dosen senior sudah mereka punya banyak ide tapi tidak ada yang eksekusi. Kehadiran dosen muda harus menjadi harus mendampingi dan banyak bertanya kepada dosen senior lainnya. Dosen senior biasa banyak ide tapi tidak punya banyak waktu, kan sudah banyak anaknya, banyak cucunya, sudah tua-tua juga, sudah banyak sakit-sakit. Tapi mereka punya pangkatnya lektor kepala. Mereka bisa masuk di level penelitian yang bagus-bagus, tapi tidak ada yang eksekusi di lapangan. Maka kalau Anda ingin hadir memberi manfaat, maka dekatilah dosen senior, tanya apa yang bagusnya diteliti, dan Anda eksekusi di lapangan. Anda buat proposalnya, Anda cantumkan biodatanya, kemudian pilih topiknya, buat laporannya dengan baik, dipresentasikan oleh ketua dosen senior Anda. Kemudian setelah disetujui, maka Anda eksekusi di lapangan. Anda laksanakan penelitiannya, buat laporannya, ambil uangnya. Jadi begitu ya. Misalnya ada 30 juta, operasional 20, 10, ya 6 juta kasih senior, 4 juta buat kalian kan lumayan. Anda dapat perlindungan dari dosen senior, Anda disayang oleh dosen senior, Anda dicintai oleh dosen senior, dan Anda punya jalan untuk maju lebih baik. Jangan jangan jalan sendiri ya. Saya punya banyak bos di Poltekkes, ada direktur, ada wadir 1 2 3, kepentingan beliau terkait penelitian dan pengabdian harus saya akomodir. Maka kalau Anda lihat ya, kalau Anda cari di Publish of Paris, maka macam direktur kita itu sudah punya Scopus Q1. Tidak semua direktur yang punya Scopus Q1 di Indonesia ini hanya Pak Direktur, Pak Nasrul. Ya. Q3 ada, Q4 ada, internasional rekreasi banyak. Jadi beliau sekarang ini tiap 2 tahun bisa naik pangkat. Saya juga 2 tahun sudah bisa naik pangkat. Alhamdulillah posisi sudah 3D. Mungkin 2 tahun bisa naik 4A. Kalau Anda rajin publikasi, Anda rajin menulis, Anda rajin membaca, Anda akan naik pangkat dengan mudah. Dan Anda akan dibutuhkan oleh dosen-dosen lain. Karena kalau Anda rajin menulis, Anda pasti dibutuhkan oleh dosen-dosen lain. Mereka pasti tarik, mau jadi anggota saya, mau jadi anggota saya. Kesempatan itu jangan dilepaskan. Gunakan kesempatan untuk banyak membaca dan banyak menulis. Demikian. Salah satu upaya untuk meningkatkan klaster Poltekkes Kemenkes Palu menuju kelas 2 atau kelas 1 adalah harus meningkatkan kinerja dosen. Salah satu kinerja dosen yang harus ditingkatkan adalah kegiatan publikasi. Dan mungkin saya akan tunjukkan bagaimana kita mengelola diri kita. Ini mungkin salah satu contoh saja. Saya membuat satu website, ya. Ada kalau misalnya Anda ketik Fahmi Hafid, ya, fahmihafid.com, maka saya membuat suatu website dengan tagline hadir untuk memberi manfaat, ada beranda, ada tentang keluarga, Facebook, YouTube, dan email, kemudian inovasi, pendampingan publikasi, pendampingan penetapan angka kredit, pusat studi, dan penunjang, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam website kami, setiap peneliti juga diharapkan nanti membuat suatu website pribadi. Kalau misalnya Anda lihat di sini, sebagai pendidik dan pelaksana pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran? Saya cantumkan bahwa berlatar belakang S2 Magister Kesehatan, mengajar di Poltekkes Palu, jabatan lektor, mata kuliah yang ditangani, ilmu gizi dasar, dan seterusnya. Penelitian-penelitiannya di bidang gizi, kesehatan masyarakat, stunting, PMBA, STBN, kesehatan bencana, dan ilmu-ilmu sosial. Pengabdian masyarakat dalam bidang gizi, kesehatan masyarakat, stunting, konseling menyusui, pemberian makan bayi, dan kesehatan kebencanaan. Sebagai penunjang, pembicara internasional, saya sudah diundang sebagai invite speaker di 3 international conference, sebagai editor di Poltek kita, editor di jurnal
apa itu Giza dan jurnal Manara, baik ada juga di Semarang dan seterusnya. Sebagai ketua komite SD juga dan sebagai kepala bidang di Persatuan Ahli Gizi. Itu adalah bagian-bagian dari kegiatan penunjang. Kita melihat misalnya Sinta. Kalau kita klik Sinta, maka posisi kita sebagai author di Poltekkes Kemenkes Palu itu sebagai ranking 1 dengan publikasi Scopus 3, kemudian citasi 25 pada tahun 2020, dan publikasi kita itu akan tercatat dengan baik, di mana dengan citasi yang tertinggi akan ditampilkan pada 5 top 5 publication from other. Efek program stop buang air besar, kemudian faktor risiko, trade influence, aktivitas fisik, dan faktor associated. Faktor associated ini merupakan publikasi di Scopus Q1 bersama Pak Direktur dan teman dari Surabaya maupun dari Universitas Andalas. Dan sudah ada 2 citasi, meskipun ini diterbitkan pada 2020 silam, 1 tahun yang lalu. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan publikasi, kelas-kelas publikasi itu ada internasional bereputasi, internasional, nasional terakreditasi, dan nasional. Kalau misalnya ini, misalnya yang tadi faktor yang terkait dengan pemberian susu botol di Indonesia, bisa kita klik dan langsung mengarah kepada Scopus Science Direct, faktor associated with bottle feeding. Ini bersama Pak Direktur, Pak Nasrul, saya, Pak Kadar Ramadan, dosen di Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi Kebidanan Poso, Dewi Elisa Suza di Sumatera Utara, dan Ferry Effendi di Erlangga. Ada highlight tentang itu, introduction tentang kontaminan bila menggunakan bottle feeding, menggunakan Demographic Health Survey. Kemudian hasilnya menunjukkan 37,9% adalah kejadian penggunaan susu botol di Indonesia, dan faktor-faktor yang terkait adalah ibu bekerja, keluarga yang kaya, tinggal di perkotaan, melalui seksio sesarian atau operasi seksio pada anak-anak perempuan, serta berumur 6 sampai 23 bulan. Dan seterusnya, bahwa kesimpulannya bahwa perlu continued support untuk penggunaan bottle feeding. Demikian. Itu yang terkait dengan internasional bereputasi. Ini juga ada prevalence of stunting, kemudian internasional penggunaan apa itu faktor-faktor risiko penggunaan pestisida, kemudian kolaborasi of health academic community of health policy of health ministry Palu post flood disaster. Ini banjir bandang Bangga. Kemudian positive deviance, pendekatan positive deviance pada anak-anak di daerah bencana. Kemudian ada banyak nasional terakreditasi yang kita bikin, mulai dari faktor risiko, efek program, media flip chart. Ini Sinta 2 semua ya, Sinta 2, Sinta 3, kemudian Sinta 3, Sinta 5, dan seterusnya. Kemudian yang nasional biasa ini biasanya terkait dengan publikasi pengabdian masyarakat, workshop praktek pemberian makanan, dan seterusnya. Jadi demikian bagaimana kita mengeksplor dari apa yang kapasitas kita sebagai dosen. Dosen itu adalah satu kebanggaan. Maka kita bisa buatkan satu website pribadi. Jika Anda membuat biodata sebagai lampiran usulan proposal penelitian, maka diminta apakah Anda sudah memiliki website pribadi. Dan website pribadi yang saya tampilkan tadi itu bisa menjadi apa namanya ini sebagai contoh jika Anda ingin membuat suatu website pribadi. Demikian. Saya persilakan jika ada pertanyaan, kami persilakan. Saya kira tidak ada pertanyaan. Sudah cukup?
Sudah? Baik. Kalau tidak pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah cukup? Ya. Sudah, Pak. Ya, assalamualaikum.